人进入太……唉，嫂子，与碧蓝区商务部的……重新修炼，接下来的路。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-148. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 147. Kemarin Lo Feng yang telah berhasil melewati lantai ketiga dipersilakan untuk mengikuti pengajaran dari para pendiri sekte di kota kekacauan. Lo Feng tentu pergi ke kelas dari Kaisar Truyan. Di sana ia juga mendengar kalau Truyan tidak akan mungkin menerima murid lagi. Walaupun begitu, Lo Feng tetap memberanikan diri. Usaha yang dia lakukan pun membuahkan hasil, yang mana Kaisar Truyan menerima Lo Feng menjadi muridnya. Kini dia pun menimba ilmu dari Kaisar Truyan. Terlebih lagi, dia itu sangatlah hebat dalam penggunaan kekuatan hukum ruang. Waktu kembali berlalu dengan begitu cepat, yang mana Lo Feng tidaklah memiliki waktu lama lagi berada di kota kekacauan, dan akan kembali memulai latihannya yang sebenarnya. Sebelum pergi, Lo Feng sempat-sempatnya menantang jembatan Tongtian, dan siapa yang menduga kalau ia berhasil menyelesaikan lantai kelima dan menyamai rekor dari Bolan. Sepertinya Bolan tidaklah terima kalau rekornya disamai oleh Lo Feng. Maka karena itulah ia pun kembali memberikan tantangan kepada jembatan Tongtian. Ia pun berhasil menyelesaikan lantai ke-6. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Lo Feng tengah berada di tempat Truyan. Ia sudah tahu kalau pelatihan dasar Lo Feng selama 30 tahun di kota kekacauan telah selesai. Jadi sekarang Lo Feng akan pergi ke domain Taichu. Truyan memberitahu kalau perjalanan Lo Feng selanjutnya akan sulit dibandingkan kota kekacauan. Padahal di kota ini hampir 20% kelompok Lo Feng telah meninggoy akibat para monster kekacauan. Dan begini maka sudah jelas kalau perjalanan di Taichu akan 100 kali lebih berbahaya. Truyan merasa khawatir mungkin hanya dalam waktu 100 tahun saja separuh jenius kelompok Lo Feng akan meninggoy, dan mungkin hanya misalkan beberapa saja. Truyan pun meminta Lo Feng untuk selalu berhati-hati. Jika ada masalah yang tidak bisa dihadapi, maka Truyan meminta Lo Feng untuk menghubungi dirinya, karena mungkin saja ia bisa memberikan pencerahan. Lo Feng paham dan akan selalu mendengarkan perkataan Truyan. Ia pun memberikan penghormatan kepada gurunya, sekaligus berterima kasih karena selama 20 tahun ini Lo Feng telah dia latih. Setelah semua itu, pesawat yang menjemput para jenius ke wilayah selanjutnya pun telah tiba. Lo Feng bersama jenius lainnya pun mulai melakukan perjalanan panjang mereka. Terlihat kalau dari dalam pesawat itu, Lo Feng bisa mengawasi para binatang kekacauan yang berada di luar kota kekacauan. Teriakan dari para monster ini memang menakutkan, namun tidak lagi untuk Abang Lo Feng. Sebab dalam 30 tahun di kota kekacauan, Lo Feng telah berhasil menguasai gambar pertama dari tetesan hujan. Pemahaman hukum ruang angkasa Lo Feng juga telah lebih besar. Dua tubuh Lo Feng juga telah mencapai peningkatan yang luar biasa sejak berada di kota kekacauan. Setelah tiba di Taichu, Lo Feng berencana untuk meningkatkan latihannya, karena ancaman serangga Zek masihlah terus menghantui Lo Feng. Sesaat kemudian, Lo Hua menghubungi Lo Feng untuk memintanya pergi ke menara di Gunung Yuxiang, karena ia harus menemui seseorang sebab ini sangatlah penting bagi perusahaan Pinhai. Berhubung ini adalah permintaan dari adiknya, jadi Lo Feng pun segera masuk ke dalam alam virtual universe, yang mana di sana ia pergi ke Gunung Yuxiang. Ini bukanlah tempat sembarangan karena hanya beberapa orang saja yang bisa kemari. Sampai akhirnya Lo Feng pun dikejutkan dan keberadaan dari Xu Xin. Melihat istrinya yang bisa berada di situ tentu saja membuat Lo Feng begitu bahagia.
Lo Feng pun mengajak istrinya untuk minum dulu, yang sepertinya Su Xin belumlah menjelaskan mana kesepakatan yang perusahaan Pinhai lakukan. Ia langsung memberitahu betapa untungnya perusahaan Pinhai dalam kesepakatan ini. Bahkan kekayaan bersih mereka juga meningkat dalam jumlah yang besar, dan berhasil membuat perusahaan Pinhai menjadi anak sekunder dari Universe Company. Ini juga telah membuat Su Xin menjadi anggota inti dari perusahaan Universe. Lo Feng semakin terkejut dengan pencapaian yang Su Xin dapatkan, karena hanya dalam kurun waktu 100 tahun saja Su Xin bisa menjadi anggota inti. Su Xin menjelaskan bagaimana ia dengan begitu cerdasnya memanfaatkan jangkauan luas dari perusahaan Universe. Lo Feng sadar betul betapa besarnya perjuangan Su Xin untuk mencapai tahap ini. Su Xin terlihat menunggu pujian dari suaminya. Ia bahkan sempat membuat keputusan tanpa memberitahu Lo Feng. Su Xin pun takut akan membuatnya marah. Tapi tentu saja Lo Feng tidaklah marah, karena bagaimanapun Lo Feng sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada Su Xin. Ia pun langsung memeluk istrinya dan berterima kasih atas perjuangan keras yang Su Xin lakukan selama ini. Hanya saja Lo Feng meminta maaf karena mungkin mereka tidak akan bertemu terlebih dahulu. Su Xin meminta Lo Feng untuk tidak perlu khawatir, karena ia sudah tahu apa yang suaminya lakukan. Selain itu, Su Xin juga tengah disibukkan dengan perusahaan Pinhai-nya. Bahkan Lo Hua dan yang lainnya kini tinggal menunggu Su Xin saja. Selama pahlawannya hebat ini berlatih, Su Xin juga tidak akan tinggal diam dan akan terus mengejar Lo Feng, sampai mereka berdua bisa berjalan bersama. 许昕，过段时嫂子，与碧蓝星商务部的专心修炼，接下来的路。 Setelah saling melepaskan rindu, Lo Feng pun bersama dan para jenis lainnya sudah hampir sampai di Taichu. Dong Yu menjelaskan mengenai Taichu sebagai evolusi alam semesta asli. Area aneh yang terbentuk karena alasan khusus. Tempat itu mengandung energi asli alam semesta yang begitu melimpah. Ini sangat cocok untuk latihan para jenius. Demi melancarkan perkembangan dan transformasi, Taichu Kong Yu adalah salah satunya. Sebelum sampai, Dong Yu akan melakukan shuttle langsung ke area inti wilayah Taichu. Jadi para jenius diminta untuk duduk dengan santuy. Dalam sekejap saja, lompatan ruang yang mereka lakukan telah selesai dalam hitungan menit saja. Dong Yu pun memperkenalkan kepada mereka inilah alam semesta asli. Wilayah ini memiliki luas sekitar 5 juta tahun cahaya. Penuh dengan benda langit dan kehidupan indah yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan tempat pelatihan yang berbahaya. Sesaat kemudian mereka telah tiba di wilayah Taichu. Dong Yu akan mengantar para jenius sampai ke kediaman mereka. Sistem juga telah mengatur sumber daya pelatihan tersendiri pada wilayah Taichu. Jadi mereka bisa berlatih sepuasnya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Feng. Tidak membuang waktu lagi, Lo Feng langsung saja melakukan pelatihan. Awalnya dia mengira kalau perkembangannya akan meningkat di tempat ini. Namun siapa yang mengira hal sebaliknya malah terjadi. Lo Feng begitu kesulitan untuk mencapai tahap selanjutnya. Ia pun menemui Rong Jun dan Wuka yang sepertinya mereka tahu Lo Feng mengalami kesulitan. Hal ini sangatlah disukai oleh Gasely. 本以为进入太，唉， Lo Feng pun meminta Babata yang sepertinya ia juga telah tahu Lo Feng mengalami pelambatan kultivasi. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan latihannya. Yang mana kali ini Bokudo akan menjadi lawan Lo Feng. Kemarin Mimin kira ini ada Huyanbo karena bentuknya hampir sama. Bokudo merupakan yang paling hebat dalam teknik spiritual. Bahkan dulu dia terkenal di seluruh alam semesta sebagai pembunuh yang hebat. Ia berasal dari klan aneh yang mana tempatnya berada di ujung alam semesta, dengan lingkungan yang begitu berbahaya. Klan ini disebut sebagai klan kekaisaran. Bokudo terlahir di sana dan mereka secara kolektif dipanggil sebagai sipir penjara. Setelah Bokudo lahir, ia begitu membenci orang asing. Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan sosok yang tidak bisa ia habisi. Dengan kekuatan hebat yang Huyanbo miliki, ia pun bisa menjinakkan Bokudo yang merupakan pembunuh terkenal di alam semesta. Ia juga telah menjadi pengikut yang sangat patuh. Bokudo pun mulai Babata aktifkan, yang mana dalam sekejap saja ia pun mulai melakukan pergerakan yang sangat cepat. Dan langsung saja menghabisi Lo Feng dalam sekali pejaman mata saja. Inilah alasan mengapa Bokudo dipanggil sebagai pelayan terkuat Huyanbo. Lo Feng pun kembali dan tanpa berlama-lama pertarungan pun dimulai.
Dan inilah pertama kalinya Lo Fang bertemu dengan lawan yang memiliki kekuatan yang sama, namun dengan kekuatan yang sangatlah hebat. Ia ingin melihat seberapa hebat Bokudo itu. Dalam pertarungan ini terlihat jelas kalau Bokudo berada di level yang jauh di atas Lo Fang. Padahal kekuatannya sudah disetarakan dengan Lo Fang. Tapi tetap saja ia begitu overpower dari segala hal. Dalam segi pertahanan Bokudo unggul jauh. Bahkan ketika melakukan penyerangan ia juga jauh lebih unggul dari Lo Fang. Seberapa keras pun Lo Fang menyentuhnya itu sia-sia saja. Bahkan Bokudo pun memperlihatkan bagaimana hebatnya ia melakukan kombinasi serangan. Senjata yang dibentuk dalam sekejap mata sudah berada di hadapan Lo Fang dan sempat melukai dahinya. Untung saja Bokudo ini bukanlah seorang lawan dan merupakan guru untuk Lo Fang. Ia pun menjelaskan bagaimana ia melakukan pembentukan pada senjatanya. Ini sepertinya masuk dalam sebuah misteri, jadi agak sulit untuk Lo Fang pahami. Namun kedepannya ia pasti bisa melakukan apa yang seniornya itu lakukan. Bokudo dan Lo Fang pun kembali melakukan latihan. Setelah cukup lama sparring, Lo Fang pun begitu kelelahan karena telah mengalami pertarungan karena telah sparring sebanyak 3.725 kali. Ia pun sudah sangat dekat dengan misteri seniornya. Namun kenapa ia belum bisa menerobos dan tidak dapat memahaminya? Lo Fang pun curhat kepada Truyan, yang mana ia mewajarkan permasalahan Lo Fang. Sebab di alam semesta awal tidak ada hukum asli seperti kota kekacauan. Jadi semuanya tergantung pada pemahaman Lo Fang sendiri. Truyan memberikan nasihat untuk membeli gulungan ruang dan waktu agar bisa membantu Lo Fang. Dia yakin ini sangatlah berguna untuknya. Lo Fang tentu saja senang dengan hal itu. Esai ruang dan waktu tertulis dalam monumen 9 kekacauan. Catatan ini berguna untuk memudahkan pemahaman pada monumen kekacauan. Selain itu memiliki begitu banyak teknik rahasia, mungkin sekitar 10.000 lebih. 9 monumen itu saling mereplikasikan diri dengan 9 gambar. Jadi untuk bisa memahami dengan mudah, metode ini pun dibagi menjadi 9 jilid. Setidaknya untuk membeli satu jilid adalah 100 miliar. Tapi sebagai anggota inti, Lo Fang mendapatkan diskon besar-besaran akhir tahun. Jadi jika dia membeli 2 volume, maka dia hanya perlu menggunakan 10.000 poin saja. Lo Fang lega dan untung saja ia memiliki 30.000 poin ketika berhasil melewati jembatan Tongtian. Lo Fang pun segera membelinya dan esai ini pun langsung dikirim dalam hitungan 3 detik saja. Babata pun memberikan esai ini kepada Lo Fang. Baru saja membukanya, Lo Fang langsung dibawa masuk ke dalam alam semesta awal, yang mana ia bisa melihat gambar-gambar yang berada di dalam alam semesta awal itu. Lo Fang akhirnya tahu mengapa dirinya mengalami kemacetan pada kultivasinya. Dan semua ini Lo Fang yakin semuanya akan terselesaikan. Lo Fang terus membuka esai ruang dan waktu ini. Lo Fang melihat begitu banyak hal yang begitu memukau, yang terus melintas dalam pikirannya dan pemahamannya. Ia juga perlahan-lahan mulai membuka bentuk ruang dan waktu. Ia juga perlahan-lahan mulai memahami bentuk ruang dan waktu dengan begitu jelas pada senjatanya. Dengan kepintaran yang Lo Fang miliki, ia pun bisa menyelesaikan semua ini sebentar saja. Ia pun menjadi begitu bersemangat, bahkan Babata sendiri sampai kebingungan dengan sikap aneh Lo Fang. Ia pun akan terus berlatih panjang di tempat ini. Nah, waktu terus saja berlalu, yang mana Lo Fang menghabiskan latihan di tempat ini. Sedangkan Babata tengah santuy bermain catur sampai akhirnya ia pun dipanggil. Ketika Babata keluar, Atuka memanfaatkan hal itu agar ia bisa menang bermain catur. Nah, ternyata Lo Fang telah melakukan latihan selama 32 hari. Pemahaman Lo Fang tentang esai sebelumnya telah membuahkan hasil yang begitu bagus. Ia telah mempelajari 3.219 teknik rahasia, dari monumen kekacauan 9 tetesan hujan. Ia juga telah mengembangkan hal itu dan berhasil memahami 2 misteri pertama dan kedua pada gambarnya. Babata sungguh terpukau dengan perkembangan yang Lo Fang alami. Hanya saja selama Lo Fang berlatih di sini, Gaseli mulai menyebarkan berita yang tidak-tidak kepada Lo Fang.
Bahkan ia salah langsung mengejek Lao Fang yang tidak berani bertarung dengannya. Lao Fang yang sudah lama tidak bertarung merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatannya. Jadi Lao Fang akan menjadikan Gasly sebagai tikus percobaannya. Di sini terlihat kalau pertarungan Lao Fang itu akan disaksikan oleh begitu banyak jenius lainnya. Gasly dengan begitu sombong memberitahu kalau kekuatannya sudah meningkat beberapa kali lipat daripada Lao Fang. Jadi dia menjamin kalau Lao Fang itu tidak akan bisa menahan serangan jiwanya. Lao Fang dengan senang hati akan melihat apa yang Gasly ingin lakukan. Nah, sayang sekali sebelum pertarungan mereka dimulai, episode ini pun harus bersambung dulu. Padahal Mimin ingin segera melihat bagaimana Abang Lao Fang menyiksa Gasly. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lao Fang merasa kalau pelatihannya di sini tidaklah cocok dengannya, namun dia tetap harus mencari cara agar kekuatannya bisa cepat berkembang. Truyan meminta Lao Fang untuk berhati-hati. Lao Fang paham, jadi kita pun diperlihatkan dengan perubahan armor pada Lao Fang, yang mana armor ini jugalah yang akan dirinya gunakan dalam movie terbarunya, yang tentu akan hadir pada minggu ini. Lao Fang akan menjalankan misi pergi ke dunia Sungai Darah. Ini bukanlah misi yang mudah, jadi Lao Fang harus berhati-hati. Bahkan Truyan juga memberikan beberapa nasihat kepadanya. Akan tetapi Lao Fang dikejutkan dan pesan mendesak dari Shu Xin, yang mana ternyata di bumi sedang terjadi kekacauan yang sangat besar, yang mana para serangga Zerg telah bangun dari tidur panjang mereka. Lao Fang tentu menjadi begitu panik dan tanpa pikir panjang bergegas kembali ke bumi, sambil berharap ia bisa kembali di waktu yang tepat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.